Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Darmawan. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya, yaitu membuat formulir pendaftaran mahasiswa baru. Oh ya, pertama-tama perkenalkan, nama saya Luki Darmawan dengan NPI 14.623.060. Oke, pada formulir pendaftaran saya ini terdapat ada data pribadi, nama lengkap, NIK, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat lengkap, email address, nomor telepon, kewarganegaraan, status, dan ada data pendidikan, asal sekolah, jurusan, alamat sekolah, tahun lulus, nomor ijazah, nilai rapor. Yang selanjutnya ada data orang tua, yaitu berisi nama ayah, pekerjaan ayah, nama ibu, pekerjaan ibu, alamat orang tua, nomor telepon orang tua atau wali. Selanjutnya ada pilihan program studi, ada pilihan satu dan pilihan dua ini saya buat opsional. Yang selanjutnya ada berkas untuk mengupload, yaitu ada pas foto, fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi ijazah, fotokopi rapor. Nah, dan terakhir ini untuk dicentang bahwa saya menyatakan data di atas adalah benar. Dan terakhir ada tombol selesai ini untuk mengirim data-datanya ke database. Nah, untuk source-nya, nah ini di sini saya buat yang pertama yaitu indeks sebagai formulir awalnya untuk mahasiswa mengisi data-data pribadinya. Dan selanjutnya ada detail mahasiswa. Untuk detail mahasiswa ini untuk menampilkan detail dari data-data mahasiswa yang telah terdaftar. Dan selanjutnya ada edit mahasiswa. Di sini edit mahasiswa ini berfungsi untuk mengedit data-data mahasiswa jika ada kesalahan dalam penginputan. Dan selanjutnya ada hapus mahasiswa. Ini berfungsi untuk menghapus data mahasiswa yang sudah tersimpan. Oke, dan selanjutnya ada koneksi.php ini. Fungsi dari koneksi.php ini adalah untuk mengkoneksikan web ke database agar data-data yang telah diisi oleh mahasiswa atau pendaftar dapat disimpan ke database. Dan selanjutnya ada proses edit. Untuk proses edit ini berisi pemrosesan pengeditan data mahasiswa. Dan selanjutnya ada proses pendaftaran. Di sini berisi proses untuk memproses pendaftaran mahasiswa. Dan berikutnya ada file CSS yang dimana berisi tampilan-tampilan dari webnya. Untuk selanjutnya ada sukses.php ini untuk menampilkan halaman bahwa saat mahasiswa sudah mengisi data-datanya dan mensubmitnya akan masuk ke akan menampilkan bahwa pendaftar sudah terdaftar di database. Data-datanya sudah terdaftar. Dan selanjutnya ada tampil mahasiswa. Di sini untuk menampilkan data-data mahasiswa yang sudah terdaftar. Oke. Selanjutnya masuk ke database. Database di sini saya membuat database dengan nama DB pendaftaran mahasiswa. Nah, di dalam DB pendaftaran mahasiswa ini terdapat tabel dan view. Di dalam tabel ada berkas, mahasiswa, orang tua, pendidikan, pilihan prodi, program studi, status pendaftaran. Dan di dalam view terdapat view pendaftaran lengkap.
Pada berkas ini eh, untuk menyimpan pas foto, fotokopi KTP, fotokopi KK, dan sebagainya. Ini kan berkas-berkas yang diupload oleh pendaftar. Dan selanjutnya ada mahasiswa. Nah, di dalam mahasiswa ini akan terdapat data-data mahasiswa dari nama lengkap, NIK, tempat lahir, tanggal lahir, dan sebagainya. Dan selanjutnya ada orang tua. Di sini terdapat data-data orang tua dari nama ayah, pekerjaan ayah, nama ibu, pekerjaan ibu, dan sebagainya. Dan selanjutnya ada pendidikan. Nah, di sini untuk pendidikan ini data-data pendidikan terakhir dari mahasiswa yang mendaftar. Yang di mana ada asal sekolah, jurusan, alamat sekolah, dan sebagainya. Dan selanjutnya ada pilihan prodi, di sini ada pilihan satu dan pilihan dua. Nah, untuk pilihan satu dan pilihan dua ini bisa dilihat di program studi ini. Nah, dalam program studi ini akan menampilkan eh, data-data apa saja yang data-data program studi apa saja yang tercantum di dalam web formulirnya. Yaitu yang pertama ada teknik informatika, kedua teknik mesin, tiga teknik industri, empat teknik sipil, lima teknik elektro, dan enam sistem teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya ada status pendaftaran. Di sini akan menampilkan status dari pendaftar, catatan dari pendaftar, dan tanggal update-nya. Tuh. Nah, untuk yang terakhir ada view pendaftaran lengkap. Di sini akan menyimpan semua data-data mahasiswa yang dimulai dari nama lengkap, NIK, tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Nah, jadi di dalam view pendaftaran lengkap ini dari semua data-data di dalam tabel ini dimasukkan, dijadikan satu ke dalam view pendaftaran lengkap. Tuh. Oke, selanjutnya coba di sini saya sudah mengisi data-datanya. Ini seperti ini kurang lebih kita sudah mengisi semua. Itu selanjutnya coba kita klik tombol selesai. Maaf, di sini ada kesalahan dalam programnya. Mungkin saya perbaiki sebentar.
Sekarang kita coba kembali, kita masukkan data-datanya. Terus. Oke, kita masukkan data-datanya. Hmm.
selesai, coba kita klik tombol selesainya. Nah, ini jika saat diklik tombol selesai, nanti ada notifikasi muncul yaitu apakah Anda yakin data yang Anda isi sudah benar. Setelah mengirim data akan direvisi oleh admin. Nah, di sini ada pilihan OK dan cancel. Nah, untuk cancel ini, jika Anda tidak yakin bahwa data-data Anda belum betul, dan klik OK jika data-data yang Anda masukkan sudah benar. Jadi kita coba klik OK. Nah, oke. Di sini langsung masuk ke pendaftaran berhasil. Nah, di sini ada tertulis bahwa pendaftaran berhasil. Dan di bawahnya di sini ada notifikasi. Selamat pendaftaran Anda telah berhasil. Ini terus di sini ada menu kembali ke beranda dan lihat detail pendaftaran. Kita coba ke lihat detail. Kita masuk ke lihat detail pendaftaran. Maaf, ada error sebentar.
Ono gak di oh, itu. Oh, itu. Ini kan kan. Apa? Apa sih pikirnya kayak sampai barang? Biasa. Mana? Gimana? Enggak biasa. Penjual, penjual. Kita nggak tahu nih. Kita tuh yang ansirat. Betulan waktu uraan. Baru nggak kamu. Itu anu. Iya. Nonsen. Terus game pertama sih saya tahu ya. Oh, mana aja nih Marina bikin apa? Oke. Untuk gagal itu ya. Nah, itu arti apa ya? Kacang dari cuk. Kacang dari cuk. Kacang dari cuk. Gak bisa gambar cuk. Betul. Oh, paham nggak? Lalu kan pecahan gitu. Nanti bakatnya udah cuk. Ini kamu. Ini sih kan. Oh, jangan tadi tuh. Kartu. Oh, funny ya. Lu ya, saya berdoa. Every
Kalau kan kamu antu karena dari muda itu bisa tuh belok-belok kayak Miami wan-wan. Tuh kita lihat tuh. Ikan gini sampai mati ikan. Nah, berdoa lu itu sampai jatuh. Kayak main apa bukan itu. Pengen lucu. Bener apa kan itu. Oh, aku gini enggak. Itu kan itu. Kalau konsep nggak tahu kan kucing itu yang tapi kalau konsep kita kan dengan orang orang itu apa kalau không nên là thì bác lại bảo con dâu để với nhau ăn thịt đâu đó là cũng hay đó gì mà rồi quá đi luôn đủ ra hôm nay đây em tôi con nên chết rồi con nên chi biết rồi con đi nói biết rồi hay là thì vui đi chúc chúc hả sorry chính phải Gak ada lucu aja. Kau gak sampai cancel. Itu kan cancel. Cancel cancel bola loh dan aku bosan. Apa kayak gini aku sih sama. Sumpah. Itu efeknya loh. Awis menang loh. Kan sumpah itu efeknya anjing. Awis menang loh. Ini loh lag. Oh, nah, nah. Mati ya kawan guys. Boleh nih. Itu mah ngecewin kan. Ini nggak itu. Terus apa itu? Iya. Nah, kamu sih. Itu. Nah, kalau kita itu join kan lo. Aku tidak tahu. Tuh, kamu dari sini boleh. Terus lah. Kan dia kan seluruh murid. Tino. Timing ah. Timing. Ah, ya, ya. Tapi paling ya gue happy. Gue Juaninero, Mauricio Pablo ya.
Kan, kan. Mau buka kan? Ini belum mati juga buka itu. Kita aku cara ini. Soalnya jadi apa? Ah, kan? Ini mati yo. Saya just buka tuh gue. Nah, kan. Kan. Bitcoin itu hari ini. Coming lah. Dari lu itu. Kan kota. Oh, ini. Jangan. Kado, kado. Oh, keren. Tol sampai Toronto, entok. Itu sih bingung di sini. Bukan di mana di sana tuh. Gue sempat spread kayak gue ya. Gue lupa nih. Karena tahu seluruh. Kawan-kawan itu aja. Oh, anjing. What the fuck? What is that? Ah, eh, paano yung anak ka? Sandra, nakakikuti. Paano to? Nunggu. Dewi ini kalau mengatakan keren nama buat marah tuh. Ada apa? Ini kan kayak ini, ya cepat aja. Ini, banget sih. Oh, itu Raffi ya, makasih ya.
Iya. Tak mati. Ya Allah, senggol dosi. Makan anjing. Tani. Tani, tani, tani. Ini jangan bener lagi, Tim. Astaga. Eh, tadi ngebeli kerja. Di kono-kontoni ngamang-ngamang kita ganti. Dalam tenda di sini. Ayo, weh. Ya Allah, lampu. Goblok. Goblok, cocok. Mau lucu kayak mana kontol. Oh, enggak lama. Itu orang. Tim. Lolos tuh. Lolos anjing jauh. Kira lagi. Nah, segitu. Oh, nah. Loti. Saya dimainin. Nah, oke, di sini sudah selesai semua. Maaf, tadi ternyata kesalahannya tadi exam saya tiba-tiba untuk MySQL-nya mati dan jadi datanya tidak terkirim, tidak tersimpan di database. Nah, untuk sekarang sudah tersimpan. Nah, ini sudah saya masukkan, sudah saya daftarkan tadi. Sini sudah selamat, pendaftaran Anda telah berhasil. Di sini ada nama pendaftar, nomor pendaftarnya, dan status untuk menunggu verifikasi. Oke. Nah, ini coba ada dua menu. Untuk kembali ke beranda ini nanti pendaftar akan dikembalikan ke menu formnya tadi, form pendaftaran tadi. Dan untuk lihat detail pendaftaran, ini kita akan masuk apakah data yang sudah kita masukkan tadi sudah terdaftar atau belum. Coba kita masuk. Ah, finger. Kedua dong. Ber. Maaf, ada sedikit kesalahan.
Nah, oke. Sudah masuk. Nah, di sini tadi sudah saya masukkan. Di sini ada nomor NIK-nya, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, emailnya, nomor telepon, asal sekolah, pilihan prodi, dan statusnya masih pending. Kenapa statusnya masih saya buat pending? Karena data-data ini masih belum dikonfirmasi lagi oleh pihak adminnya gitu. Maksud saya begitu. Nah, ini ada 3 menu. Nah, untuk menu pertama ini ada untuk melihat detail dari datanya dan menu apa, icon pensil ini untuk mengedit data dan icon sampah ini untuk menghapus data. Coba kita cek untuk icon detailnya. Nah, ini untuk detail dari data-data yang sudah saya masukkan tadi. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Kita kembali, coba kita ke menu edit. Nah, ini untuk editnya kita tinggal ngedit sesuka hati. Coba untuk namanya kita tambahi garam. Nah, ini kurang lebihnya. Oke, lalu kita ke simpan perubahan. Apakah Anda yakin? Nah, ini akan muncul notifikasi. Apakah Anda yakin ingin menyimpan perubahan data ini? Jika iya, maka Anda dapat klik OK. Jika tidak, bisa diklik cancel. Kita OK. Nah, di sini ada notifikasi bahwa data mahasiswa telah diperbarui. Nah, tadi sudah saya tambahi pada nama lengkapnya tadi Luki Darmawan dan sekarang jadi Luki Darmawan Rai. Coba kita kembali. Nah, ini sudah tercantum. Nah, coba sekarang kita cek ke database-nya apakah sudah masuk. Nah, oke, sudah masuk. Nah, di sini ada nama, NIK, tempat lahir, dan sebagainya. Oke. Coba kita ke berkas. Nah, ini yang berkas-berkas tadi sudah saya masukkan. Kita dapat dilihat. Nah, di sini ada data mahasiswanya, data orang tua, data pendidikan. Untuk pilihan prodi ya di sini saya untuk pilihan satu, pilihan yang pertama, pilihan kedua, pilihan kelima. Nah, ini apa maksudnya 1 dan 5 ini? Nah, kita bisa lihat ke dalam tabel program studi. Nah, ini yang satu tadi adalah bahwa mahasiswa mengambil teknik informatika. Ya, dan untuk nomor 5 teknik elektro, bahwa mahasiswa tadi mengambil teknik elektro untuk pilihan keduanya. Tuh. Hmm. Terus untuk status pendaftaran ini statusnya masih pending. Dan tanggal update-nya ini, tanggal update saat kita mengupdate datanya tadi. Gitu. Nah, coba dari menu ini kita coba tambah pendaftar baru. Nah, ini coba kita masukkan dengan nama yang berbeda. NIK-nya kita buat bebas. Oke, tempat lahirnya kita buat bebas. Jenis kelamin, masukkan agama juga, masukkan alamat.
Wan-wan Allahu Akbar. Untung gak ngedrop, Cuk. Oh, bro, lontong, bro. ada pengelupan. Lontong sembarang. Weh, please. Oke, data-datanya sudah saya masukkan semua. Kita centang pada bagian saya menyatakan data di atas adalah benar. Lalu kita klik tombol selesai. Nah, oke, pendaftaran berhasil. Nah, di sini terdapat namanya. Oke, ini untuk datanya ini data teman saya ya. Nah, ini anaknya ini. Nah, Aku sering teman-teman. data dari teman saya. Teman saya lagi push rank ini. Oke, kita coba lihat ke datanya, apakah datanya sudah masuk. Alam, alam. Oke, untuk datanya ini sudah masuk. Di sini tercantum saya Rizky, tanggal lahir, food, jenis kelamin, bla 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 bla, dan sebagainya. Coba kita lihat detailnya. Nah, ini sudah masuk untuk detailnya. Oke. Oh iya, coba kita untuk pencarian ini kita masukkan data yang baru saya masukkan tadi. Nah, ini sudah tampil, ya kan? Nah, coba kita coba fungsi cari pencariannya tadi, yang data pertama kali kita masukkan. Nah, ini. Oke, semuanya sudah berfungsi. Lalu untuk selanjutnya kita coba fungsi dari icon delete ini, icon sampah ini. Nah, coba salah satu datanya kita hapus. Coba untuk data yang kita hapus, data yang pertama kali kita masukkan ya. Ini coba kita hapus. Nah, jika mau menghapus, di sini ada notifikasi, yakin ingin menghapus data ini. Jika iya, Anda dapat mengeklik OK. Jika tidak, Anda dapat mengeklik cancel.
Coba kita cancel. Nah, maka akan dipending atau tidak terhapus. Nah, sebaliknya jika kita pencet OK, nah, sini ada notifikasi data mahasiswa telah dihapus. Sini sudah terhapus. Lalu coba kita cek di database apakah datanya sudah terhapus. Nah, oke, di sini hanya tercantum datanya milik Cahyo Rizky. Nah, untuk data yang pertama tadi sudah terhapus ya, sudah jelas. Oke, bahwa keseluruhan dari web yang saya buat ini kurang lebihnya sudah berjalan secara mulus, meskipun tadinya ada sedikit 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 error, ya kan? Nah, tuh. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya jelaskan sedikit dari shortcut saya ini. Nah, di sini untuk tampilannya saya menggunakan CSS. Nah, ini untuk CSS-nya ini tidak semuanya saya menggunakan CSS, hanya tampilan seperti background-nya, warnanya gitu. Nah, dan untuk keseluruhannya, untuk eh, dimulai dari tombol, terus apa script untuk JS kayak animasi dari tombolnya gitu. Nah, saya di sini menggunakan Bootstrap. Nah, untuk Bootstrap ini kalian bisa masuk di sini ke webnya Bootstrap. Teman-teman ya, kalian bisa masuk ke Bootstrap ini. Di sini banyak template-template atau panduan-panduan untuk membuat web yang bagus. Nah, kalian bisa coba-coba sendiri di sini. Saya untuk pembuatan web terbiasa menggunakan Bootstrap karena Bootstrap ini memudahkan saya dalam membuat web. Nah, dimulai dari kayak, nah ini contohkanlah kayak kursor ini, jika kursornya saya geser ke tombol tambah pendaftaran. Nah, ini yang awalnya tombol pendaftarannya ungu akan menjadi biru, dan untuk kursornya yang awalnya panah akan menjadi tanda apa kayak tangan gitu. Tuh, tuh. Nah, itu fungsi-fungsi dari Bootstrap ya teman-teman. Nah, jadi itu kenapa saya menggunakan Bootstrap. Nah, karena itu tadi membantu mempercantik tampilan website saya. Nah, terus di sini untuk CSS-nya ini sini ada gradient background. Nah, ini warna backgroundnya, dan untuk header title ini warna warna apa? Tulisan font font title-nya. Lalu ada transparent card, lalu ada section title, lalu ada BTN ungu. Nah, untuk BTN ungu ini untuk tombol bottom yang berwarna ungu. Nah, itu tombol bottom yang awalnya berwarna ungu, jika kursor diarahkan seperti tadi, contohnya yang tambah pendaftaran tadi akan berubah menjadi warna biru. Tuh. Nah, untuk kursornya tadi kan jika diarahkan menjadi pointer. Nah, ini yang awalnya tanda panah menjadi kayak gambar tangan gitu. Nah, tuh. Yang selanjutnya saya juga membuat eh, untuk headernya ini saya masukkan dengan kata-kata formulir pendaftaran mahasiswa baru. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, tahun akademik 2025 sampai 2025. Nah, ini untuk keseluruhan dari isi formulirnya ini. Nah, di sini untuk data pribadi tadi kan ada nama lengkap,
NIK, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, pilih jenis kelamin, agama, dan alamat lengkap, email, nomor telepon, kewarganegaraan, dan status. Ini untuk boxnya ini beda-beda ya teman-teman. Untuk nama lengkap, saya menggunakan eh, form label. Nah, ini saya menggunakan form label ini untuk kelasnya. Nah, bedanya apa? Untuk untuk jenis kelamin ini saya menggunakan form select. Nah, form select ini untuk eh, pengguna pengguna web dapat memilih antara dapat memilih lebih dari satu pilihan. Tuh. Jadi tidak custom ya teman-teman. Jadi hanya ada pilihan antara contohkanlah jenis kelamin ini ada laki-laki dan perempuan. Nah, itu untuk pengakses web nanti hanya diberi dua pilihan antara laki-laki dan perempuan gitu. Nah, sama untuk agama juga menggunakan from select. Nah, ini untuk pilihannya ada agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Tuh. Eh, mungkin ada yang berbeda lagi. Kita masuk ke bagian keseluruhan mungkin sama semua ya teman-teman. Nah, dan untuk hmm, untuk berkas-berkas upload. Nah, berkas-berkas upload ini membuatnya bagaimana ya? Nah, ini saya membuatnya ini dengan menggunakan from control. Nah, untuk from control ini adalah form di mana form ini untuk menginputkan sebuah berkas, berkas JPEG, foto maupun PDF, doc, itu juga bisa. Cuman ini untuk settingannya saya buat semuanya bisa. Kan biasanya kan ada mungkin untuk input berkasnya kan harus PDF, harus JPEG gitu. Nah, untuk saya ini, untuk kasus saya ini saya buat bebas. Semua bisa. Semua bisa untuk mengupload. Dan juga untuk batas 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 ukurannya saya buat bebas juga. Biasanya kan ada batas ukuran yang biasanya disuruh maksimal 100 MB, 200 MB, 100 KB gitu. Untuk saya ini saya buat bebas. Jadi maupun yang diupload mencapai 100 MB, 1 giga gitu bisa. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Eh, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dari kata-kata saya dan juga mohon maaf jika tadi saat saya menjelaskan ada sedikit error dan dan ujung-ujungnya saya tadi tidak ada yang error ya. Ternyata pada MySQL-nya tadi mati, jadi data-datanya tidak tersimpan ke database gitu ya teman-teman. Mohon maaf. Eh, Cukup di sini dari penjelasan tugas UTS pengembangan aplikasi web ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.